dari kelompok 3C PKN akan menayangkan video pembelajaran mengenai konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Malika. Saya Nur Amelia. Dan saya Rifata Fitri. Selamat menonton. Konsekuensi kesepakatan norma di sekolah. Kesepakatan disebut juga permufakatan. Dengan kata lain, kesepakatan adalah sikap yang menyepakati satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam membuat kesepakatan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, adil atau tidak memberatkan hanya salah satu pihak. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, terdapat sanksi terhadap penyelewangan kesepakatan. Adapun kesepakatan berkaitan erat dengan norma. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Nur Amelia dan Nur Malika. Norma agama merupakan peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk hidup manusia tentang kebenaran. Tujuan dari norma agama adalah menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti mampu melaksanakan semua perintah dan diharuskannya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini berupa bisikan hati atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman sikap dan perbuatannya. Adapun sanksi dari pelanggaran norma ini yaitu memiliki perasaan malu atau kesal serta merasa bersalah dan sebagainya. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai sanksi emosional. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari kata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dalam mengatur kehidupan kelompoknya, norma kesopanan sering disebut dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang berwenang bersifat mengikat dan memaksa. Contoh norma hukum yaitu: yang pertama, memiliki surat izin pengemudi atau SIM untuk pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor. Kedua, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP untuk warga yang sudah berusia 17 tahun. Perbedaan norma dan kesepakatan. Jadi, tahukah kalian apa perbedaan norma dan kesepakatan? Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat, yang dibuat sebagai aturan hidup bersama, cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, melibatkan banyak orang yang memiliki kepentingan. Adapun perbedaan lainnya yaitu kesepakatan umumnya merupakan aturan yang jelas ditujukan untuk siapa, serta ada kejelasan mengenai durasi kesepakatan hingga hukuman atau sanksi bagi pelanggar. Sedangkan norma adalah sebuah kesepakatan yang tumbuh oleh masyarakat tanpa adanya musyawarah, melainkan tumbuh akibat interaksi sosial. Norma di sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mendidik siswa secara aktif dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Berikut contoh perilaku positif yang menunjukkan taat pada kesepakatan yang diatur dalam norma di lingkungan sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, tidak berkelahi sesama teman. Yang ketiga, berkata sopan kepada seluruh warga sekolah. Dan yang keempat, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Jadi itulah tadi video pembelajaran mengenai materi konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Semoga dari video ini kalian dapat memahami sedikit materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.